Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta istri, sahabat, kerabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Cuka, Bapak Haji Mukti SPD, yang pada hari ini sudah bersedia hadir untuk menghadiri acara Diseminasi Budaya Positif. Dan yang saya hormati rekan belajar saya, para ibu-ibu guru hebat, ibu-ibu SDN 1 Sungai Cuka. Terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya dan waktunya. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Di sini saya mohon bantuannya kepada Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli untuk memandu pemalu. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, agar acara hari ini dapat meningkatkan fokus kita bersama, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Cuka kepada Bapak Haji Mukti Ali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Muhammad David Amrullah SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 10, yang ulun hormati Bapak Ibu guru SDN 1 Sungai Cuka yang berbahagia, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini masih memberkahi kita, yaitu kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kegiatan untuk mendukung daripada praktek baik, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan, dipaparkan oleh teman kita, yaitu Muhammad David Amrullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita umat beliau bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih selaku pembawa acara sudah memberikan waktu untuk memberikan beberapa patah kata di dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan menjadi guru penggerak nantinya, sebagai prasyarat wajib ya di dalam mengikuti melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan daripada guru penggerak itu. Di sini kita di sekolah ini, Bapak Ibu guru akan selalu mendukung daripada kegiatan positif ini. Kenapa? Karena kegiatan ini adalah yang pertama memang yang dicanangkan ya, yang direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, kita sebagai ujung tombak guru-guru yang langsung berhadapan dengan murid memang harus menerima, memahami, mengerti dan melaksanakan kegiatan ini, terutama tentang budaya yang positif. Yang sudah ada, sudah berani keluar dari zona nyaman ya. Saudara kita Muhammad David Amrullah ini keluar dari zona nyaman menuju zona apa ini yang mau dituju? Zona yang lebih nyaman ya. Namun zona yang lebih nyaman ini tentunya banyak tahapan yang harus dijalani supaya sampai kepada tujuan yang lebih nyaman tadi. Nah, ini adalah tipe-tipe memang yang diharapkan oleh pemerintah mempunyai jiwa-jiwa penggerak seperti itu, berani berbuat, ya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan dan berani menjamin bahwa perbuatan itu
adalah perubahan yang baik. Di tengah-tengah kita ini sudah ada satu orang guru penggerak yang akan membawa kita semua untuk apa? Untuk berubah ke arah yang lebih positif, lebih baik, dan lebih prestasi di sekolah kita. Kita beri aplaus dulu untuk ya saudara Rafi. Mudah-mudahan ini nanti kita dukung, kita doakan ya, sekaligus menjadi keberhasilan sebagai pribadinya, keberhasilan sekolah dan anak-anak kita di SDN 1 Sungai Juga. Pesan Bapak, terus saja ikuti kegiatan ini, jangan sampai putus di tengah jalan. Saudara sudah melangkah ya, mau menyeberangi sebuah lautan yang luas. Kalau kalian berhenti di tengah jalan, saudara juga akan tenggelam. Maka dari itu lanjutkan supaya bisa kalian naik tepi sana dan mencapai tujuan. Itu yang bisa Bapak pesankan, Bapak sarankan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Juga, Bapak Haji Mukti Ali, yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menjadi fokus kita pada hari ini, Bapak Ibu. Baik, izin berdiri Pak. Baik, Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Sungai Juga, perkenalkan, saya Muhammad David Amrullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Bumbu, asal sekolah SDN 1 Sungai Juga. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya berdiri di depan sini bukan berarti saya ini yang paling bisa atau saya ini menggurui Bapak Ibu semua. Saya paham bahwa mungkin ibu-ibu dan bapak guru di sini ilmunya lebih banyak daripada saya. Cuman saya kebetulan mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini adalah salah satu tugas saya, yaitu berbagi praktek baik atau implementasi dari diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu ya, saya izin memaparkan materi diseminasi budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu guru, pada topik kita pada hari ini saya bagi ke dalam 4 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu adalah pembukaan, kegiatan kedua pemahaman inti, kegiatan ketiga refleksi konsep, dan yang keempat adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, kegiatan pertama pembukaan sudah kita lalui pada sesi pertama, dan sekarang kita masuki ke sesi kedua, yaitu pemahaman inti dari diseminasi budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada layar yang bisa ibu-ibu bisa lihat, dan jelas Ibu Ratna, jelas ya? Baik. Mari kita mulai. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Jadi kita harus bahagia yang pertama. Materi budaya positif yang akan disampaikan hari ini ada 6. Mulai dari yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membuat kesepakatan forum diseminasi, Bapak Ibu. Kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi. Di sini saya sudah berikan 2 contohnya. Yang pertama, dalam forum ini menghargai siapapun. Nah, itu kesepakatan diseminasi yang pertama sudah saya buat, 1, menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik, kesepakatan kita. Nah, di situ sudah saya bagikan di meja Bapak Ibu, itu ada post-it.
Silahkan Bapak Ibu tuliskan kira-kira kesepakatan forum diseminasi kita hari ini mau bagaimana, dan kita Bapak Ibu bisa tempelkan di sana kesepakatan forum kita. Misalnya saya berikan lagi satu contoh, mengangkat tangan ketika ingin bertanya misalnya. Nah, itu kesepakatan tulis. Silakan Bapak Ibu tulis dan ditempel. Satu saja, boleh. Kesepakatan kita untuk pelajaran hari ini, Pak. Ya, kesepakatan kita. Cepat dan cepat memasukkan. Oke, jika Bapak Ibu sudah menuliskannya, boleh ditempelkan di kesepakatan forum yang sudah saya letakkan di sana, sebelah kiri saya Bapak Ibu, sebelah kanan. Ya, boleh. Ya, Bapak boleh menempelkan dulu kesepakatan kerjasama. Iya, Ibu Ratna sudah. Ayo. Ya, semangat sekali networknya, bagus ya. Termulai dengan semangat. Oke. Bersediakah Ibu Ratna untuk membacakan kesepakatan yang sudah ini oleh kawan-kawan? Dibacakan lagi. Apa aja itu kesepakatannya? Kesepakatan forum untuk kita hari ini, 1. Kerjasama menemukan sikap percaya diri, memberi waktu kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya, meminta izin sebelum keluar ruangan, berkompetitif positif, cepat, tepat, dan jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Satu lagi belum. Satu lagi. Oke, silakan baca dulu. Terakhir, mengucapkan salam sebelum memberikan semangat untuk belajar. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih belum mengucapkan kepada kita semua yang sudah membuat kesepakatan forum kita. Jadi itu adalah kesepakatan forum kita yang tadi saya baca di sana adalah menghargai lawan bicara. Jadi ketika dalam bicara berarti kita harus diam dan menghargainya, Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjut karena kesepakatan sudah kita buat. Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Jawabannya pian-pian, boleh jawab setuju atau tidak setuju. Itu aja ya, jawabannya setuju atau tidak setuju. Saya ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, setujukah Bapak Ibu atau tidak setujukah Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Setuju. Oke. Simpan jawaban Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baiklah. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sangat setuju, bagus Bapak Ibu. Nanti setelah kita menyaksikan atau mempelajari bersama-sama diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu akan mengetahui jawaban Bapak Ibu ternyata benar atau salah, ya. Jadi kita saksikan atau ikuti materi ini dari awal sampai akhir. Baik, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih kepada kontrol diri dalam melakukan segala tindakan
disiplin diri dapat membuat murid memahami motivasi intrinsik berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi motivasi dari murid itu berasal dari internal, dari dalam dirinya, bukan dari paksaan, pujian, atau dari hukuman. Ini yang akan kita munculkan disiplin positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Baik. Ini profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila. Ini adalah proyek yang dikembangkan oleh pendidikan kita saat ini, yaitu murid kita harus memiliki karakter sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Oke, langsung lanjut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah motivasi-motivasi manusia. Keyakinan sekolah atau kelas, ya. Oh, oke, baik, Ibu Surga, silakan. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, tentang keyakinan sekolah, ternyata kita sudah melakukannya di tahap awal kegiatan ini. Kita tadi sudah membuat yang namanya kesepakatan forum. Kesepakatan forum itu sama dengan keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas yang kita buat di kelas kita. Jadi cara penerapannya tadi sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan ketika awal kegiatan. Baik, di sini saya ada pertanyaan lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, di situ ada 3 contohnya Bapak Ibu. Mengapa kira-kira kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Demi keamanan. Padahal bisa saja loh, ibu tidak menggunakan helm, ya kan? Peraturannya kan itu, kita harus menggunakan helm ketika berkendara. Padahal bisa saja. Iya, ternyata peraturan itu untuk menunjukkan keyakinan kita bahwa oh kalau aku pakai helm berarti aku lebih aman. Iya, bagus, terima kasih Bu Titin. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Kesehatan. Iya, berarti kan demi kesehatan. Padahal bisa saja loh Ibu Ratna nggak pakai masker, Ibu Ratna nggak mencuci tangan, bisa aja, bebas aja kan. Tapi keyakinan yang ingin ditanamkan itu adalah menjaga kesehatan. Baik, saya lanjut. Mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kita membiasakan kepada murid, kalian harus datang tepat waktu ya, peraturannya nih. Padahal bisa saja loh murid datang terlambat, kalau datang terlambat dia juga bisa masuk kelas. Ajarkan kedisiplinan. Iya, kita ajarkan kedisiplinan bahwa jika kamu datang terlambat, berarti kamu ketinggalan materi, ya kan? Nah, jadi dia muncul keyakinan dirinya atau motivasi internal dirinya bahwa aku nggak mau nih ketinggalan pelajaran, jadi aku harus hadir tepat waktu. Jadi keyakinan itu yang akan kita munculkan Bapak Ibu. Itulah budaya positif. Di sini saya ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa yang keyakinan kelas apa yang ingin dicapai? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, bagus.
Sekarang dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa yang ingin kita ini? Menghargai orang lain. Terima kasih Ibu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin dan tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, menghormati orang lain dan mengajarkan kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu untuk keyakinan keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di lantai yang licin. Keyakinan apa tuh yang ingin kita? Iya, keselamatan. Jadi jawabannya ada di sini. Ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Bisa dilihat? Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah. Ini adalah contoh keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bersama murid membuat keyakinan kelas di sekolah. Jadi kita bisa tanyakan kira-kira supaya kelas kita ini lebih tertib, anak-anak bukan peraturan ya, tapi harus keyakinan yang munculkan dari dirinya, dari internalnya. Ini harapannya. Baik, saya akan lanjut ke materi yaitu dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi, penghargaan itu berarti juga tidak efektif kita lakukan itu kepada murid kita atau anak didik kita. Penghargaan juga bisa merusak hubungan, Bapak Ibu. Contohnya bagaimana? Ketika begini, di kelas saya biasanya siapa yang bisa mengerjakan ini nanti Bapak kasih hadiah. Wih, murid semangat semua mengerjakannya. Namun ketika suatu saat murid itu gaya kita mengajar berbeda, kita mengasih pertanyaan tapi kita tidak ada hadiah, maka mereka akan menurun minat belajarnya. Ada juga hadiahnya semalam ada. Kayak gitu semangat. Jadi kemudian ketika anak yang si A biasanya dia selalu mendapatkan hadiah, dia selalu bisa menjawab pertanyaan dari guru. Pada hari itu dia tidak bisa menjawab, sehingga dia akan muncul kekecewaan dari dirinya. Itu yang merusak kreativitasnya Bapak Ibu. Jadi ternyata penghargaan itu juga tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Oke, saya lanjut. Ini tentang hukuman atau konsekuensi. Di sini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau bentuk konsekuensi? Hukuman, bagus. Baik Bapak Ibu lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab berarti kan. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, dia harus bertanggung jawab bersihkannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bisa jadi konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Baik, ini mungkin ya, hukuman ada konsekuensi. Jadi tentang hukuman dan konsekuensi. Baik. Sebenarnya ada cara kita memberikan penghargaan kepada murid, tidak selalu dengan hadiah, yaitu kita bisa melaksanakannya dengan wujud apresiasi. Kita bisa melakukan apresiasi, yaitu pengakuan pribadi kepada siswa atau murid kita yang bisa mengerjakan itu.
Kita berikan, wah ternyata kamu bisa, Bapak yakin kamu bisa. Nah itu berarti kita memberikan penghargaan berupa apresiasi. Kemudian kita juga bisa memberikan pengakuan kepada semua murid. Berarti kita rata memberikan pengakuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah kita sudah bisa. Itu sebenarnya adalah bentuk penghargaan kita di kelas. Jadi tidak perlu dengan selalu memberikan hadiah. Terus juga kita bisa memberikan pengakuan itu secara konsisten. Terus fokus pada proses pembelajaran, itu juga adalah bentuk apresiasi kita. Artinya kita selalu fokus menyiapkan materi pembelajaran kita di kelas. Baik, saya di sini saya ada studi kasus, ibu-ibu. Nah, tolong perhatikan, di sini saya ada studi kasus nih. Bisa dibaca? Jadi studi kasusnya, Ibu Ratna, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ratna, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, setelah melihat studi kasus ini, kira-kira apa alasan Tommy, ibu-ibu? Tommy tidak bawa bekal, tidak bawa uang jajan. Iya, boleh dicatat alasannya Bapak Ibu, di post-it lagi. Boleh dicatat alasannya. Nanti kita akan bedah kasus ini. Kira-kira kenapa Tommy ini selalu mengambil jajanan temannya? Ini adalah kasus yang kita hadapi di kelasnya, Ibu Ratna kelas 2. Baik, sudah kira-kira disimpan jawabannya? Baik, kita akan bedah kasusnya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kasus tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Mulai dari bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita bedah kasus Tommy tadi. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi Tommy ingin bertahan hidup. Ya, ini alasan pertama. Kemudian bisa jadi dengan alasan kedua, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia menguasai teman-temannya, dia ingin berkuasa. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yang mungkin sedang diinginkan oleh Tommy adalah Tommy ini merasa bosan, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mungkin makanan yang dibawa oleh Tommy bekalnya itu aja. Jadi Tommy ingin merasakan makanan yang baru. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia iseng aja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, sekarang tentang perubahan paradigma. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan satu nama yang paling penting. Bisa orang tersayangnya kah? Bisa anaknya kah? Mantan boleh lah. Boleh mantannya kah? Tuliskan satu nama di kertas kecil, terus Bapak Ibu genggam tangannya.
Boleh ya, tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai kelihatan kawan sebelahnya. Ini rahasia nih ya. Iya, tulis aja. Sudah? Ya, silakan ditulis. Dituliskan di kertas. Ya. Coba Bapak Ibu sekarang coba tulis satu nama orang penting atau apa. Kita sama-sama genggam ya kita ya. Sama genggam ya. Nama mantan ya. Ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam. Kemudian kawan Anda, Ibu Tari misalnya ya, Ibu Tari ingin membuka genggaman tangan Ibu Ratna. Gimana caranya itu? Coba lakukan. Buka tuh, apa tuh isinya? Jangan di. Ya, Ibu Ratna otomatis dia akan menyimpan. Dia nggak mau. Ini rahasia. Nah, dia tidak mau. Jadi apa yang dilakukan Ibu Tari? Mungkin Ibu Tari bisa membujuk sampai itu tadi. Akhirnya bisa nggak? Ya tetap tidak bisa karena Ibu Ratna menyimpan rahasianya di dalam. Mungkin itu adalah yang paling penting bagi dirinya. Nah, artinya itu adalah ilusi kontrol kita. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi itu tadi adalah salah satu praktek namanya ilusi kontrol. Ya, itu dia. Kita berusaha hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Sama juga dengan murid. Kita tidak bisa seluruhnya mengontrol murid. Ya kan? Murid dia punya keinginannya sendiri. Jadi kita harus ikuti apa keinginan murid. Namun yang perlu kita tanamkan di sini keyakinan murid bahwa dia punya tugas masing-masing di sekolah kita. Baik, saya akan lanjut ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan bacakan. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu dia berkata begini biasanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas saja ya. Nah, itu dia sebagai posisi kita sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya murid akan menyalahkan orang lain atau berbohong, Pak. Murid akan berbohong karena dia merasa takut. Kamu kah yang merusak ini? Bukan saya, Pak. Padahal dia yang merusaknya. Nah, begitu. Jadi apa dampaknya pada murid? Murid akan selalu bisa mengulangi kesalahan yang sama. Itu dampaknya bagi. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gimana itu membuat orang merasa bersalah? Misalnya begini. Guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, tapi kamu selalu saja melakukannya. Ada kasihankah sama ibu? Nah, lalulah murid itu kasihannya sama bapak gurunya. Maaf ya nak, kayak harus kalian gawe, ibu sudah melajari ilmunya bang ibu. Itu apa dampaknya pada murid? Murid akan maafkan saya ibu, dia akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah pada dirinya sendiri, sehingga dirinya akan merasa kecewa pada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi guru yang berposisi sebagai teman. Nah, teman itu biasanya begini. Hai bro, sudah bro, kerjakan. Coy, sudah dikerjakan coy. Nah, kayak gitu. Apa biasanya? Bagaimana sikap siswa menghadapi guru yang berposisi sebagai teman? Guru yang berposisi sebagai teman, siswa kita karena dia merasa akrab dengan guru si A atau si B, dia akan ketergantungan dengan guru itu.
Ketika guru itu tidak ada, dia merasa tidak ada guru lain di kelas, di sekolah yang bisa membantunya, sehingga dia akan menurunkan kualitas dirinya. Karena nggak ada Bapak Idrak, padahal itu CS Ulun Bandar, kayak apa dulu nih? Itulah Bapak Ibu. Kemudian ada guru yang bersifat sebagai pemantau. Bersifat sebagai pemantau itu artinya begini, contohnya begini. Ketika ada ibu bapak guru yang bersifat sebagai pemantau, dari jauh berjalan tuh mau masuk kelas, anak-anak sudah rapi, sudah masuk kelas semuanya. Karena bapak yang posisi sebagai pemantau itu sudah datang memantau, maka dia anak-anak otomatis dia akan disiplin sendirinya. Kemudian juga yang bersifat sebagai pemantau, anak-anak akan mengerjakan tugas tepat waktu, karena bapak itu selalu perfect, dia ingin tugasnya. Jadi ketika, namun dampak buruknya ketika bapak itu tidak ada, anak-anak itu akan kembali ribut di kelasnya. Senang, karena bapak itu akhirnya tidak ada. Itu bisa bebas. Iya. Jadi bagaimana? Jadi ada lagi satu posisi yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah menghadapi setiap permasalahan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan motivasi anak untuk mencari solusi dan menguatkan dirinya sendiri. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan agar pelajaran ini bisa selesai tepat waktu, anak-anak? Nah, kemudian misalnya ada anak yang merusak sesuatu, terus anak itu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki ini anak-anak? Nah, jadi permasalahan itu dikembalikan kepada anak-anak sehingga mereka mencari solusi atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi posisi itu adalah posisi manajer. Jadi yang diharapkan itu sebenarnya kita berada di posisi manajer. Tapi pasti jujur aja pada diri Bapak Ibu, kita semua pasti pernah menghadapi pada posisi penghukum kah, membuat merasa bersalah kah, teman kah. Nah, namun setelah pembelajaran ini saya harapkan semoga kita bisa berada di posisi sebagai manajer, yaitu memunculkan solusi dari internal diri siswa kita. Itu ada beberapa pertanyaan, saya kecewa dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah, contohnya. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya, penghukum, bersifat sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu bersifat sebagai teman. Kalau bersifat sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita memperbaikinya jendela yang rusak ini? Nah, itu bisa. Baik, lanjut lagi ke posisi kontrol atau restitusi. Nah, di sini diberikan lagi penguatan. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seharusnya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, jadi setiap ada kesalahan murid, diharapkan kita memberikan kesempatan lagi kepada murid kita untuk memperbaiki dirinya. Jangan hanya menghukum kesalahannya. Jadi kita memberikan dia kesempatan kedua, istilahnya Bapak Ibu, untuk dia kembali memperbaiki dirinya. Oh, ternyata tadi aku ini salah, berarti cara aku harus seperti ini. Kita yang menuntunnya, kita sebagai manajer menuntun memunculkan motivasi itu. Jangan juga kita menyalahkan murid kita tadi terlalu berlebihan. Siapa tahu murid kita yang melakukan kesalahan itu dia sedang memenuhi apa tadi? 5 kebutuhan dasar mereka. Karena setiap murid melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan mereka yang tidak mereka penuhi. Baik, ini posisi kontrol. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian, posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Artinya dia menemukan sendiri solusinya. Lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah cara kita bersikap sebagai manajer. Dia ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi studi murid yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya, Bapak Ibu. Kita stabilkan. Guru bisa berkata,
Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Semua pasti pernah merasakan berbuat salah. Dengan perkataan guru seperti itu, murid menjadi tenang. Kesalahannya yang tadi menjadi dia bisa diredam. Bapak Ibu. Terus siapa yang salah? Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jangan mencari kesalahannya. Siapa tadi yang salah? Nah, kita jangan begitu, Bapak Ibu. Kita lebih baik kita mencari bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas dengan segitiga restitusi. Segitiga yang kedua, sisi yang kedua, yaitu adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya kan, ya Bu, iya Pak, saya tidak melakukannya. Wah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada anak yang mengerjakan PR ketika pelajaran guru lain sedang berlangsung. Dia mengerjakan pelajaran bahasa Inggris nih, dia kerjakan matematika tuh. Lalu guru salah itu. Kenapa dia kerjakan matematika? Seharusnya kita bisa ambil validasi tindakan yang salah dulu tuh. Sebenarnya kayak gini misalnya. Sebenarnya dia bisa mengerjakan matematika itu supaya lebih fokus di jam belajar di waktu istirahat atau di waktu di rumah. Ya Pak, saya tidak sempat Pak waktu itu di rumah. Nah, murid akan mencari solusinya sendiri, ya kan? Ya Pak, mungkin saya akan kerjakan nanti ketika jam istirahat Pak. Nah, kayak gitu. Jangan, ini langsung kita bertindak sebagai pemukul posisi kita. Atau karena Pian sudah mengerjakan ini, Pian langsung aja catat ini 2 lembar misalnya. Berarti itu posisi kita sebagai pemantau ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berhubungan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Kita buat apa nilai yang kita percaya, keyakinan sekolah kita. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu ingat tidak keyakinan kelas apa yang telah kita buat di kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu mengingatkan mereka, oh iya ternyata ketika aku mengerjakan tugas atau PR dari guru lain, aku sudah tidak menghargai orang lain. Nah, berarti dia akan ingat, wah iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas saya, yaitu tidak menghargai orang lain guru kan, dia tidak menghargai guru. Nah, di situ yang diharapkan, makanya kita diharapkan menjadi posisi sebagai manajer. Ya, ini ada identitas kasus, identitas gagal. Kalau kita memakai strategi menghukum murid, maka itu adalah sebuah identitas gagal, Bapak Ibu. Kalau identitas sukses yang ingin kita capai, kita harus melakukan restitusi tadi, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Baik, sudah di akhir pembelajaran, adakah pertanyaan yang muncul setelah kita mengikuti desiminasi ini? Silahkan kalau ada boleh Ibu atau Bapak, mungkin ada pertanyaan. Ibu-ibu guru, satu saja atau 2 boleh? Boleh bertanya. Bisa tuh. Oke, Ibu Titin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyampaian yang disampaikan kepada B, kita kan sudah termotivasi untuk menjadi manajer untuk mengelola kelas kita masing-masing. Supaya itu bisa berjalan, bagaimana kita menerapkannya step by step di sekolah kita. Anggap kita memulainya dari nol, dari awal setelah pertemuan ini. Jadi gimana step by stepnya sehingga tujuan kita menjadi seorang manajer, guru yang manajer itu bisa tercapai bersama, tentunya bukan 1-2 orang tapi bersama. Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Baik. Terima kasih kepada Ibu Titin sudah bertanya. Mungkin ada lagi Ibu yang bertanya?
Atau langsung kita jawab aja? Baik, langsung kita jawab. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali bagi Ibu Titin. Setelah kita menyimak diseminasi budaya positif ini di sekolah, yang mengharuskan posisi guru adalah sebagai manajer, jangan bertindak sebagai penghukum dan yang lainnya tadi, membuat merasa bersalah. Jadi bagaimana penerapan kita agar kita secara bersama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita? Secara bersama-sama, ya. Baik, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita secara bersama-sama. Kita bisa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan atasan kita, Bapak Ibu. Kita berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah di sini. Artinya bagaimana Pak budaya positif kita, atau disiplin apa, atau tanggung jawab apa yang ingin kita harapkan muncul pada diri anak-anak kita. Setelah kita berdiskusi dengan pimpinan, kita bisa berdiskusi langsung dengan wali kelas, Ibu, antar kelas, karena penerapan umum dan khusus itu bisa berbeda-beda di tiap kelas dan di tiap tingkatan. Kelas 1 misalnya, kelas 1 dia mengatur tiket pun dia belum bisa, mengatur tiket kelas dosennya pun belum bisa. Jadi strategi apa bagi ibu wali kelas 1? Jadi kita bisa koordinasi juga, berkolaborasi juga dengan wali kelas masing-masing. Mungkin itu Ibu Titin, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Di sini kita akan lanjut watch video. Ya, di sini ada video harus saya sampaikan. Kalian tahu nggak kenapa kalian bawa panggil ke ruangan Bapak? Iya Pak, karena kesalahan kami mengerjakan tugas lain ketika jam pelajaran Bapak. Baiklah, mengerjakan tugas itu adalah hal yang baik. Itu adalah bentuk tanggung jawab kalian terhadap tugas. Akhirnya Jia dan Julpa itu mereka menemukan sendiri solusinya. Jadi alasan mereka tidak mengerjakan tugasnya di rumah karena mereka kelupaan mencatat, karena mereka ingin cepat istirahat. Sehingga mereka lupa mencatat matematika. Lalu mereka mencatatnya di kelas, Pak, dan mereka mengerjakannya di kelas. Dan ini adalah momen yang paling sedih di kelas, ketika guru dicuekin siswa itu keluar masuk kelas semaunya saja. Pernah Ibu merasakan itu? Ketika kita mengajar, siswa itu mondar-mandir keluar. Di sini adalah Patul ini kelas 3 SD, kelas 3. Jadi Patul ini sering keluar masuk kelas, jadi tidak menghargai gurunya. Ternyata Patul itu terangsang dengan kawannya yang di luar mengajak dia untuk bermain gambar. Di sini saya menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Patul. Dan Patul akhirnya mengerti dia sedang tidak menghargai orang lain. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia, saya Zulfa. Kami kira kami akan dimarahin Bapak David, ternyata cuma diberi nasihat dan diberi bimbingan agar kami lebih menghormati guru dan disiplin. Kemarin dikira saya dimarahi, ternyata saya dinasihati saja. Saya akan lebih baik dalam belajar. Yang terakhirnya, refleksi. Hal baru apa yang ibu bapak atau bapak ibu dapatkan tentang mengubah paradigma berpikir bapak ibu? Boleh dicatat di lembar itu hal baru yang bapak ibu dapatkan dari diseminasi ini. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Adakah motivasi intrinsik yang muncul? Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini di sekolah? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Nah, ini refleksi bagi diri kita semua setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bisa Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan refleksinya, satu orang aja tentang kegiatan hari ini. Refleksinya. Ya, mudah-mudahan. Refleksinya. Mungkin ada perasaan yang muncul kah atau gimana kah? Peran Among seperti apakah yang telah dilakukan
Untuk refleksinya, yaitu keyakinan menimbulkan kesadaran dalam diri. Kesadaran dalam diri. Oke, terima kasih. Biasa. Mungkin ada lagi satu refleksinya, refleksi kegiatan kita pada hari ini. Satu lagi Bu Asien. Ibu bisa? Sudah. Ayo. Satu lagi refleksi Bapak Ibu. Ibu Titin tadi Pak. Iya refleksinya. Ya, baiklah Ibu Titin. Terima kasih. Menyampaikan refleksinya. Ini menjadi posisi dengan mendengarkan Bapak tadi dan jawaban dari Pak David, bisa saya ambil kesimpulan. Tentunya kita bisa merefleksi refleksi pertemuan hari ini kita bisa menerapkannya di kegiatan sekolah kita, menjadi mengubah paradigma lama ke paradigma baru, yaitu menjadi manajer di kelasnya masing-masing. Baik. Terima kasih Ibu Titin. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Titin. Iya, demikian semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.